Kodam 16 Patimura berduka karena salah satu putra terbaik daerah ini yang menjabat sebagai Kasdam 16 Patimura kemarin tepatnya jam 17.47 mengembuskan napasnya terakhir di Rumah Sakit Siloam, Ambon. Beberapa hari yang lalu, katong masih sempat baku dapa Bapak Yopsi Hers, Bapak Ois Talapesi dengan beliau dalam acara Pasar Murah Kodam 16 Patimura. Ada rencana indah untuk semua orang mantan Kabaresi 731 termasuk Betalai. Bulan Juni katong baku dapa di sana dalam rangka ulang tahun Batalion Kabaresi. Rencana manusia sehebat dan sedasat apapun, tentu keputusan Tuhan punya makna tersendiri. Di balik berita duka cita yang melanda Kodam 16 Patimura, tentunya juga jemaat kategorial jajaran TNI Angkatan Darat di Kodam ini, jemaat Pinil Benteng Atas. Ada hal yang memang membahagiakan. Apakah itu? Yaitu, ini SMS yang kita terima kurang lebih ada 15 SMS. Rata-rata dong bilang begini, Bapak orang ini bayi lawang. Ya. Kasdam yang adalah putra daerah Maluku, Stepanus Mauri, orangnya bayi lawang. Ya. Apakah karena kebaikan itu Tuhan mengambilnya cepat dari kehidupan kami? Betsen tahu. Tapi tentu Tuhan punya maksud di balik segalanya itu yang tidak kita ketahui. Bapak Ibu, mengapa ini menjadi dasar untuk beta sampaikan khotbah kita di pagi ini sesuai bacaan kita. Bacaan kita dari Amsal 22 bilang, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Alangkah indahnya, sukacitanya, bahagianya keluarga dan semua orang yang memiliki almarhum atau siapa saja di dalam kehidupan kita yang ketika orang bertemu, ketika dia mati, lalu orang bilang, "Sio, sayangnya orang baik itu." Nah, tapi jangan sampai orang bilang mati juga lebih baik lagi, sebab hidupnya sebagus. Belajar dari kehidupan nyata manusia, ya, khususnya dari umat Israel dalam sejarah kehidupan bangsa itu. Salomo seseorang yang kita tahu dan yang juga diketahui dunia pada umumnya sebagai orang yang memiliki hikmat yang dari Allah. Hikmat yang dimintanya ketika ia dipercayakan menjadi raja dalam usia yang sangat-sangat muda, masih kanak-kanak. Tapi ia diminta untuk menggantikan Daud, bapaknya, menjadi raja. Dia menerima panggilan tanggung jawab itu. Sungguh berat terasa baginya. Tetapi dengan sadar segala beban yang akan dia tanggung, ia sujud di hadapan Tuhan dan meminta hikmat yang dari Tuhan. Oleh hikmat yang dari Tuhan itu, Salomo yang masih terlalu muda itu, yang mungkin juga masih bodoh, sempunya pengetahuan, itu dapat memimpin Israel, umat milik Tuhan itu dengan sangat luar biasa, dan ia menjadi terkenal di mana-mana. Di zaman Hizkia, Raja Israel, dan orang-orang Israel mengalami duka akibat sebagai bangsa terjajah yang dibuang ke Mesir. Hizkia berpikir untuk menopang kehidupan orang-orang tertindas ini, orang-orang terjajah ini,
Mari kita belajar dari pengalaman masa dulu, khususnya pengalaman Israel di masa jaya dalam kepemimpinan Salomo. Lalu ia menyuruh untuk menghimpunkan semua naskah-naskah hikmat, entah itu syair, entah itu pepatah, entah itu kalimat-kalimat sederhana, semuanya dikumpulkan. Dari kumpulan itulah tersusun Amsal yang luar biasa ini. Dan Amsal kita di hari ini yang Gereja Protestan Maluku mengharapkan kita dengan tema mingguan pendidikan yang membebaskan, dengan tema bulanan membangun ketahanan keluarga, gereja, dan masyarakat. Bapak Ibu, tema ini memang pas-pas sekali. Sebab kalau kita mencoba menyimak kondisi aktual kehidupan bangsa ini di tengah-tengah pergolakan sekarang, ya, bagaimana manusia bangsa ini dengan begitu banyak hoas, dengan begitu banyak keinginan, demo di mana-mana dan segala macam yang seringkali membingungkan. Ya. Orang memutarbalikkan segala sesuatu dengan gampang untuk tujuan yang ingin mereka capai. Ya. Lalu bagaimana dengan kita menyikapi masalah ini? Benar bahwa kita sebagai umat Tuhan, ya, warga Gereja Protestan Maluku, di Maluku maupun di mana saja, hendaknya kita memiliki ketahanan, khususnya ketahanan iman, ketahanan moral dan spiritual, supaya kita tetap memiliki integritas dalam menjawab semua tantangan kehidupan yang terkadang sekarang ini orang bahkan pejabat-pejabat telah kehilangan itu. Ya. Sungguh menyedihkan. Kalau kita baca Amsal ini dengan cermat, ya, itu jelas-jelas mengatakan banyak orang tersandung, banyak orang terpenjara, banyak orang pada akhirnya menderita karena mereka kehilangan nama baik. Dan kehilangan nama baik sebab mereka lebih ingin mencari dan mengejar harta dan kekayaan dunia ini. Ayat 16 bacaan kita sebagai bagian akhir itu merupakan jawaban mengapa orang-orang itu pada akhirnya pakai baju orange dan masuk penjara. Pada akhirnya menderita, ya, sakit dan lain-lain. Ya, karena itu, ya, karena keinginan mereka nafsu akan harta dan kekayaan melebihi segala sesuatu. Padahal ketumpung orang tua kalau dulu di Saparua, do mau lepas ketemu keluar ke Ambon, dia bilang, anai ingatan kau jaga papa dan mama pun nama baik, jaga negeri ini pun nama baik. Ya. Nama baik itu sangat penting. Dan Salomo sadar itu, dan karena itu ia lalu mau melakukan semua yang ada kaitannya dengan menjaga nama baik. Ia tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik itu tindakan maupun perkataan yang pada akhirnya merusak, ya, nama baik itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali di atas mimbar ini beta bilang, berbahagialah Bapak Ibu dan beta kalau ketun datang, orang senang, orang sukacita, bahkan orang mengharapkan kehadiran kita. Lalu orang bilang, baik juai, Bapak ini sudah ada, Ibu ini sudah ada, majelis ini sudah ada, pendeta ini sudah ada. Tapi jangan sampai ketika muka tambus, orang lalu putar muka, cibirkan mulut dan ucapkan kata, hei, Tuhan yang mau datang di sini para apa? Ingat, di sini dikatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Ya. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Kalimat sederhana ini, mari Bapak Ibu Saudara, katong artikan dia untuk katong kehidupan. Secara manusia dan duniawi, ya,
Jaga harkat dan martabat diri itu sebuah kebesaran, kehormatan yang luar biasa, melebihi. Apa artinya Anda pakai emas dari kepala, ya? Mungkin di kepala ini apa itu, korkuping kah, apa itu yang emas menyala-menyala. Di leher ini juga emas, di tangan juga emas, di kaki juga tak ketinggalan emas lagi. Tapi kelakuan persis binatang yang anjing. Apa artinya itu? Lebih baik sengaja pakai apa-apa. Tapi Anda begitu mulia dan terhormat. Tokoh-tokoh nasional kita, Lemena katakanlah luar biasa. Tokoh-tokoh nasional kita, Profesor Saitapi almarhum luar biasa. Itu orang-orang yang menjaga nama baik putra daerah ini. Sanggupkah kita? Bagaimana dengan nama baik Gereja Protestan Maluku Betsentalai? Betul pendeta GPM lain. Yang dilahirkan di GPM, pendidikan di UKIM Ambon, dan kemudian oleh GPM diserahkan ya, dipanggil, diarahkan, diserahkan untuk menjadi perwira wajib militer tentara, ya. Bukan suka-suka sendiri lari keluar tinggalkan gereja ini. Ini utusan murni dari Gereja Protestan Maluku. Kalaupun sekarang mereka tidak pakai, itu saya apa-apa. Yang penting Tuhan pakai. Itu prinsip dasar, ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita jaga nama baik kita. Biarlah ketika kehadiran kita, terlebih ketika kehadiran anak-anak kita di mana saja, orang lalu bilang begini, luar biasa. Siapa pun anak siapa pun anak perempuan manis dan cantik ini, siapa pun anak laki-laki gagah ini, kelakuannya luar biasa. Kepintaran dan kecerdasannya luar biasa. Makna kehadiran itu sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu, ya. Nama baik ini beta yakin tidak tergantung pada apa dan siapa, tapi tergantung pada kita sendiri. Kalau kita mau baik, baik, ya. Kalau kita ingin dihargai, dihormati, ya buatlah hal-hal yang baik yang memang bisa dihargai dan dihormati. Jadilah manusia baik-baik, ya. Kalau menjadi manusia yang tidak baik itu berarti kita bukan anak Tuhan, itu anak setan, anak swangi, ya. Kalau anak Tuhan itu haruslah mau melakukan yang baik. Orang yang melakukan yang baik pasti berpikirnya juga baik. Selalu berpikir positif, tidak negatif thinking. Yang karena negatif thinking, suka beratur, ikut suka-suka sendiri. Saya tahu aturan gereja ini seperti apa, aturan jemaat kategorial seperti apa, bagaimana kita harus membina kehidupan dalam kebersamaan yang aneka ragam ini seperti apa. Supaya apa? Supaya di akhir dari semua itu, Tuhan Allah dimuliakan dan semua orang sukacita dan bahagia. Tidak ada orang yang bersungut, tidak ada orang yang putar muka, tidak ada orang yang merasa disakiti dan tidak diperlakukan dengan tidak baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di sini dikatakan juga bahwa kehidupan kita memang sama. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi ingat dan ingat, baik orang kaya maupun orang miskin, baik orang kuat maupun orang lemah, baik orang pintar maupun orang bodoh, sama-sama ciptaan Tuhan. Adakah Tuhan membeda-bedakan manusia hanya karena dia pintar, dia bodoh, dia kaya, dia miskin, dia laki-laki, dia perempuan, dia kuat, dia lemah, dia cantik, dia sencantik? Tidak. Tuhan memandang semua orang sama. Dan karena itu ketika kita memperlakukan orang tidak seperti yang Tuhan inginkan, jangan tanya lagi. Yang menabur pasti menuai. Kapan? Terserah Tuhan. Tuhan yang akan bicara tentang segalanya itu. Oleh karena itu, baca Mazmur ini baik-baik. Amsal ini, Amsal 22 ini, beta anggap ini Amsal yang luar biasa. Jemaat ini harus belajar sungguh menghayati makna Amsal ini, supaya manusia menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan, menjadi pendeta yang berkenan kepada Tuhan, menjadi majelis jemaat penatua diaken yang berkenan kepada Tuhan Allah, menjadi pengurus wadah-wadah pelayanan, semua menjadi berkenan kepada Tuhan. Sebab tadi yang kita bilang, yang menabur pasti menuai. Menabur angin atau bohong pasti menuai bencana.
Menabur kebaikan menuai berkat, tapi menabur kejahatan menuai kutuk. Rumusnya susah, paling mudah dimengerti, cuma susah untuk dilakukan. Beta kalau khotbah ini bisa barang 5 jam ada apa? Ini materi ini sangat luar biasa. Tapi artinya khotbah yang panjang. Kalau kalian ini seperti angin masuk dari telinga ini, keluar ke sini sampai di muka gereja hilang semua. Yang di sini duduk baik begini, tapi di luar baku maki, baku kata dan segala macam. Ya. Tema mingguan kita yaitu pendidikan yang membebaskan. Ya. Makna terdalam dari pendidikan yang membebaskan ini karena ingin membangun ketahanan. Keluarga mampu bertahan, ya, jemaat mampu bertahan, bangsa dan negara pun mampu bertahan dari berbagai tantangan, ancaman, dan masalah hidup ini. Katong bersyukur per Tuhan, katong sudah bertahan melintasi pandemi COVID-19 yang mudah-mudahan ya akan sudah berakhir juga. Sebab katong sentahu ini memang betul-betul penyakit kejahatan. Itu juga kembali kepada Tuhan yang nanti akan memutuskan segala sesuatu. Tapi patutlah saudara dan beta katong semua bersyukur pada Tuhan karena Tuhan selamatkan katong di tengah-tengah ancaman badai pandemi COVID-19 dengan seluruh varian-variannya itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Belajar dari pandemi COVID-19, di sini dikatakan, jikalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyi ia, tetapi orang yang berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ini juga yang mestinya kita syukuri kemarin ketika pandemi COVID, prokes itu mengharuskan kita untuk sembunyi sedikit. Ya. Jangan menganggap itu negatif, tapi itu maknanya besar. Ini di sini dikatakan orang bijak melihat dia sembunyi. Kalau orang tidak bijak berjalan terus, akibatnya maut di ujung hidung dan bisa terjerumus ke dalam kehancuran dan kematian. Puji Tuhan, ya, sangat puji Tuhan. Karena ketika kita ada dalam ancaman, ada orang bikin ingat, ada orang kasih nasihat, ada orang tegur. Ya. Jangan pernah menganggap semua teguran itu jahat dan tidak bagus. Jangan Anda berpikir negatif terhadap orang lain yang ingin menegur Anda karena mau meluruskan Anda supaya Anda berjalan pada jalan yang lurus. Jangan sampai. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lebih lanjut dikatakan bahwa duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Dalam bacaan Mazmur ini beta lihat bahwa pertama kita menjaga hidup ini supaya kita punya nama baik ada di mana-mana. Yang kedua, kita menjadi manusia yang bijak. Manusia yang bijak itu, ya, landasan bijaknya adalah takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan, dipimpin Tuhan senantiasa dengan rohnya, sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu dan mengerti apa yang tidak boleh dia lakukan. Dia tahu apa yang harus dia katakan. Dan dia juga mengerti dan tahu apa yang dia semboleh katakan. Sebab kalau dia bicara, orang tersinggung, putus asa, dan bisa mendakwahkan huru hara, lebih baik jangan bicara. Dunia ini seperti itu adanya keadaannya itu. Beta beberapa hari kemarin, beta kagum juga itu ada pendeta dari gereja aliran ya, dia bilang begini, kehadiran seorang perempuan yang suka bikin kacau di mana-mana, kita pertanyakan, orang ini tercipta dari apa sih? Lalu dia bilang ini kemungkinan besar perempuan yang suka bikin huru hara di mana-mana ini dia tercipta dari tanah memang. Anda dan beta, saudara dan beta, katong sama-sama tercipta dari tanah. Tapi pendeta itu bilang mungkin sekali perempuan itu tercipta dari tanah sengketa. Karena itu dia hadir di mana-mana kacau. Itu perempuan. Yang kedua, lalu bagaimana dengan perempuan yang mulutnya ember dan suka cerita di mana-mana, yang suka ini bocor di mana-mana. Lalu dia bilang bisa juga perempuan itu dibuat dari tanah longsor. Beta sen tahu jemaat ini perempuan itu perempuan. Mungkin juga laki-laki juga seperti itu. Kita terbuat dari tanah, entah itu tanah sengketa, tanah longsor, tapi pasti kita semua berasal dari tanah liat.
Kalau tanah liat itu kan ada punya kekuatan melekati yang kuat. Jadi oleh karena itu jangan baku pukul, jangan baku malawang. Mari kita cari solusi untuk hal yang baik supaya Tuhan Allah dimuliakan dan ada kehidupan yang berdamai sejahtera. Itu tujuannya. Mengapa Salomo meminta hikmat dari Tuhan? Kasih hikmat Tuhan, kasih hikmat para beta supaya walaupun beta muda, beta kecil, beta pintar, tapi beta berhikmat. Beta bisa atur bangsa ini dan bangsa itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan karena bangsa itu, maka orang-orang dari mana-mana, orang Mesir sendiri kagum tentang kehebatan Salomo. Ratu dari timur itu kagum. Mereka ingin tahu Salomo ini dapat hikmat dari siapa? Ya. Kalau dari Tuhan, Tuhan seperti apa itu Tuhannya Salomo? Adakah juga saudara pun kehadiran dan beta pun kehadiran membuat orang ingin tahu Tuhannya orang Kristen itu seperti apa? Ya, luar biasa itu ya. Kalau saudara dan beta bisa memiliki hikmat yang macam begitu sehingga orang kagum dan memuliakan Tuhan. Kalau begitu keadaanmu, keadaanku aman semua. Dan jika seperti itu tiada yang tidak bisa kita lakukan. Beta terlalu yakin seperti itu. Dan jika seperti itu kehadiranmu dan kehadiranku kapan saja, di mana saja tidak disengketakan orang, tidak dipermasalahkan orang, tapi orang menerima dengan baik. Beta sangat berharap supaya kehadiran laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, semua orang, pendeta, majelis jemaat, pengurus wadah-wadah, semua di mana saja disukai orang. Sehingga menjadi berkat bagi kehidupan bersama di jemaat ini. Bapak Ibu yang berikut dari yang itu bilang itu, kalau kita bicara tentang didikan tidak hanya Bapak Oce ini lebih tahu. Seorang guru pasti lebih tahu. Seorang pendidik itu tidak dituntut kecerdasan dia berpikir, ilmunya, tapi yang paling menentukan kelakuannya, karakternya, suri teladannya. Dalam kehidupan berjemaat, berumat, bermasyarakat, berbangsa, bergereja, bersektor, berunit, berwadah, yang sangat berarti dan sangat penting adalah contoh teladan. Jangan bapak dan mama pernah melarang anak-anak jangan memaki basumpah, padahal bapak dan mama setiap hari pakai basumpah, hitung segala lubang-lubang di dunia ini. Nah, ini ya, contoh apa yang kita hadirkan bagi anak-anak. Karena itu jangan pernah marah. Kalau bapak pemabuk dan anak pemabuk jangan marah dan jangan bersungut. Salahkan dirimu sendiri. Mengapa saya mabuk dan menjadi contoh yang jelek dan buruk bagi anak saya? Nah, karena memang itu di sini dikatakan di sini, didiklah orang muda supaya sampai masa tua pun dia tidak menyimpan dari aturan itu, dari hukum itu, dari tradisi itu, dari kehidupan keumatan itu. Sanggupkah kita? Hai orang tua, termasuk beta yang rambut seputih habis ini. Nah, sudahkah beta menjadi teladan yang baik untuk anak-anakku, untuk orang-orang di lingkungan kehidupanku? Sebab nantinya saudara dan beta sama-sama di hadapan Tuhan mempertanggungjawabkan semuanya. Oleh karena itu sebelum bicara kaji, pikir baik-baik. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman IT yang sangat modern dan teknologi hebat ini, dengan mudah orang dituduh menista agama, ya, menista itu, menista ini dan segala macam. Dan ketemu binasa mongo-mongo. Tahu binasa mongo-mongo? Mungkin di sini orang bisa mengerti mongo-mongo itu, ya. Sabaran-sabaran saja ketemu bisa. Jadi bodoh-bodoh saya ketemu bisa celaka begitulah. Oleh karena itu hati-hati. Ya. Memang masa digitalis ini dengan teknologi IT luar biasa kemajuan yang dicapai. Tetapi juga kemudahan untuk menjerumuskan kita dalam segala dosa. Penyimpangan-penyimpangan seksual yang menimbulkan terjadinya kehancuran di dalam keluarga juga karena kemampuan digitalis ini dengan HP-HP yang sekarang yang hari-hari omong kosong memang. Ya. Ditanya ada di mana? Saya mama ada di sini, bapak ada di sini. Padahal bapak ada di tempat lain sedang melakukan yang lain. Tapi jawaban luar biasa seperti itu. Dan karena itu di sini dikatakan ada lagi bahasanya, jagalah hati, kelolalah hati supaya hati suci, hati bersih, ya, hati senculas, sengiri hati, sembenci orang, ya, seng suka menjadi hati yang tidak suka orang, tapi hati harus ikhlas, harus suci, harus bersih. Hati yang ikhlas, hati yang suci, hati yang bersih akan menerima semua orang
sebagaimana dia ada. Dan tidak mempersoalkan orang karena pangkatnya, karena jabatannya, karena kedudukannya, karena titelnya, karena uangnya. Bahkan hati-hati karena uang. Ya, gratifikasi ke apa barang itu yang sekarang ini membuat juga banyak orang tersandung karena uang. Itu ayat 16 bacakan lalu dia mengartikan sendiri per Bapak Ibu tentang hal itu. Dan karena itu jangan salah, jangan salah. Jadi orang yang memberi juga hukuman untuk dirinya, Alkitab bilang. Ya. Amsal Salomo bilang, nah, orang yang menerima pun hukuman bagi dirinya. Dan ternyata seperti itu adanya. Sekarang kita alami hal-hal yang sama seperti itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita diminta sekali lagi menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu mengelola akal pikirannya, mengelola hatinya, juga bisa mampu mengelola mulutnya supaya jangan bicara sembarang yang membuat orang muda tersinggung. Dan kewajiban membina anak, membina generasi muda ini tradisi yang memang merupakan keharusan yang sudah dimandatkan Tuhan Allah sejak Israel terbentuk sebagai umat pilihannya. Itu menjadi kewajiban, ajar mereka di rumah, ajar mereka di jalan, agar mereka pada waktu engkau mau tidur, engkau bangun, ya, di mana saja engkau berada, didiklah, ajar mereka. Itu berarti diri kita sendiri harus menjadi contoh teladan yang baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu saudara-saudara lewat Amsal 22 yang hari ini gereja mencanangkannya dalam rangka untuk kita membina ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan jemaat, ketahanan bangsa, dan dalam didikan membebaskan manusia dari kebinatangan, katakanlah seperti itu, dari kesetanan, membina manusia untuk bebas dari perilaku hidup yang tidak manusiawi, ya, yang hanya pikir diri sendiri, tidak pernah memikirkan orang lain, ya, bahkan yang merasa senang di atas derita orang lain. Ingat Bapak Ibu saudara-saudaraku kembali, ya, Tuhan tidak melihat orang karena pangkatnya, jabatan, kedudukan, harta dan kekayaannya, tetapi Tuhan lebih melihat hatinya. Ya. Oleh karena itu apapun bicaralah, tapi pikir baik-baik. Ya. Yang menanam pasti menuai. Waktunya kapan? Itulah waktu Tuhan yang kita semua sedang berjalan menujunya. Bapak Kasdam ini meninggal, ya, aneh-aneh gitulah. Ya. Katong ada waktu dapat sehat-sehat, tidak jelas. Tanya Ibu Imel Uroro ini, nah, yang lebih tahu tentang beliau, saya ada. Ya. Tiba-tiba berita sudah di rumah sakit, ya, dibawa dari rumah, entah dari rumah dalam keadaannya masih sehatkah, somatikah, saya tahu. Tapi yang jelas itu hebat luar biasa. Beliau ada baru selesai tinjau itu tuh, pembersihan kah Ibu Ibil? Pembersihan got-got ini dalam rangka HUT Kodam ini. Ya. Beliau umurnya 57 tahun nanti tanggal 17 Mei, ya, ini. Luar biasa, berarti ada kurang setahun lagi untuk bisa mengabdi. Tapi Tuhan telah mengakhiri perjalanan kehidupannya. Tentu rencana Tuhan bukanlah rencanamu. Keputusannya juga bukan keputusanku. Alangkah sukacitanya dan bahagianya jika benar ia orang baik. Maka di dalam SMS perbedaan itu bilang, Tuhan telah menyediakan tempat yang terindah baginya karena kebaikannya. Mudah-mudahan begitu. Dan mari kita simak kehidupan ini supaya kita juga menjadi orang baik seperti kata Amsal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli dan beta minta keluarga Lewir siap setelah itu untuk mengisi atau lagu pujian. Beta undang Ibu Bapak semua berdiri. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudara bersama dengan semua orang percaya dan gereja Tuhan
di seluruh dunia. Menerusi waktu dan tempat, juga ketika kita kini di sini beribadah di minggu hari ini, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Ya, keluarga Lewir, silakan. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan padamu, ismamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda
seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Oh, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Semoga kita senang